hadis tentang Nabi diracun akan bertentangan dengan apa? Dengan ayat Quran. Nih ya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia ya, tentang Nabi Muhammad nih ya, hai Rasul. Artinya apa? Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran, maka ya hadis tersebut tertolak. Gitu, Dis. Biar kamu tahu. Baik. Bentar, aku balik kamera dulu. Ya, karena apa? Pedoman umat Islam nomor 1 adalah Al-Quran. Jadi nggak bisa dijadikan dasar Nabi Muhammad itu wafat karena racun, karena dia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan manusia, gitu. Baik. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi 2 pertanyaannya ya. Saya tanggapi dalam 2 sisi. Pertama, kalau Anda sendiri mengatakan bahwa hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus ditolak. Berarti kesimpulannya betul yang saya bilang, Sob. Selama ini saya gaung-gaungkan itu, Sob, kepada seluruh umat muslim. Jikalau orang muslim sungguh-sungguh mau membaca hadis, mau mempelajari hadis, maka tidak dalam waktu lama lagi seorang muslim akan membuang hadis itu ke tong sampah. Kenapa? Kenapa seorang muslim wajib membuang hadis ke tong sampah? Karena Yusuf PI sendiri mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu jika hadis itu tidak benar ya. Kalau hadis itu tidak benar, salah. Kalau hadis itu benar, makin salah. Bayangin, posisi umat muslim tuh kejepit, maju kena, mundur kena. Persis seperti judul Warkop DKI. Perhatikan. Di dalam Quran, surat Al-Haqqah, ayat yang keempat. Saya balikan dulu kamera saya, Sob, biar enak kita bacanya. Perhatikan. Andainya dia, maksudnya Muhammad, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong tali jantungnya. Nah, ini membuktikan bahwa Muhammad telah mengada-ngadakan perkataan atas nama Tuhan. Makanya dia kena karma ini. Saya tunjukkan dalilnya bahwa dia telah mengada-adakan perkataan yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong artinya berdasarkan dalil. Baik. Di dalam Quran dikatakan begini. Bahwasanya Allah tidak akan Muhammad tidak akan mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang dikatakannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Tetapi ternyata Muhammad mengatakan berdasarkan hawa nafsunya. Di mana kejadian itu? Kejadian itu terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Pertama, suatu waktu Nabi Muhammad SAW, kayak ustadz saya sekarang ya, lewat di suatu kebun kurma di Madinah. Pada waktu itu Muhammad melihat orang-orang sedang mengawinkan pohon kurma. Maksudnya menyerbuk benang sari dan putik. Dikawinkan benang sari dan putik. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata, apa yang diperbuat oleh orang-orang ini adalah satu perbuatan yang sia-sia. Seandainya mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang ngomong, karena Rasulullah yang ngomong, kalau ngomong tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu, maka para petani kurma mengikutinya. Diikuti, ditaati. Singkat cerita, beberapa lama kemudian datanglah lagi Rasulullah ke sana. Dilihat, wahai para petani, ada apa dengan pohon kurma kalian ini? Lalu para petani berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau berkata begini dan begitu? Yang kami lakukan itu perbuatan sia-sia. Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, itu adalah pendapat pribadi.
Nah ini salah satu dasarnya. Karena Muhammad mengatakan sesuatu bukan berdasarkan apa yang diwahyukan, tapi dia mengatakan apa yang berdasarkan hawa nafsunya. Makanya hadis tadi mengenai dia dikatakan sesungguhnya racun yang kumakan di Khaybar telah memotong urat nadiku, tepat yang dikatakan oleh Al-Quran telah kena kepada Muhammad. Silakan. Baik. Tanggapan. Ya. Sekali lagi, ya aku harus katakan samamu, Disya, inilah ajaranmu. Boleh berdusta dalam segala hal. Kutanggapi dulu ya ayat Al-Quran yang kau bawa. Quran surah Al-Haqqah ayat 44. Andai ini Nabi Muhammad itu ya menyeleweng tentang wahyu yang disampaikan, pada saat itu juga Nabi Muhammad akan mati. Contoh. Ketika dia terima wahyu pertama, dia sampaikan nyeleweng atau tidak? Tidak, ya. Andai dia menyeleweng menyampaikan wahyu yang pertama, pada saat itu juga akan mati. Bukan berarti dia mati karena racun. Itu yang pertama, ya. Jadi saat di dalam gua itu, andai dia menyampaikan wahyu yang bertentangan dari yang dia terima, pada saat di dalam gua dia akan mati, bukan karena racun. Itu maksud Al-Haqqah 44 pada saat itu juga. Yang kedua, Disya, lalu kau bawa ya tentang masalah hadis tadi. Lagi-lagi yang kau sampaikan tentang hadis kurma, kamu kagak paham hadis rupanya. Hadis itu bukan perkataan Tuhan. Bukan, hadis itu adalah perkataan perbuatan dari Nabi Muhammad dan persetujuan. Gak ada dikatakan orang bertanya kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan datang, jadi kurma itu harus dikawinkan. Gak ada kayak gitu firman Tuhan. Itu memang pendapat dari Nabi Muhammad. Siapa suruh juga, Des? Ya, Nabi Muhammad itu bukan tukang kebun. Beliau Nabi, utusan Tuhan. Ya, bukan tukang kebun. Lalu tiba-tiba orang yang berkebun nanya kepada yang tukang kebun. Ya jelas salah lah pendapatnya. Kau sakit gigi, nanya obatnya kepada tukang bakso. Nyambung kagak? Jadi kalaunya tukang bakso ya bilang obatnya itu A atau B. Lalu obatnya salah, yang memberikan obat atau yang menanya kepada tukang bakso yang salah? Jelaslah yang nanya kepada tukang bakso. Sakit gigi nanya ke tukang bakso. Kalau sakit gigi itu nanya ke dokter gigi, bukan ke tukang bakso. Begitu pula orang yang berkebun nanya kepada Rasulullah, utusan Tuhan yang bukan seorang pekebun. Lalu kalau beliau berpendapat salah, yang salah siapa? Nabinya atau tukang kebunnya? Siapa suruh nanya kepada bukan tukang kebun? Itu mikir gitu. Ya, dah itu aja jawabanku. Gampang kali ku jawab. Itu anak SD juga bisa jawab. Saya jawab? Gitu. Saya jawab? Baik, saya jawab ya. Ini memang nih. Baik. Ayo, mana? Inilah yang saya bilang, teman-teman. Maka memang sesungguhnya umat muslim itu sudah diprank oleh Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan diprank? Begini. Jelas-jelas Muhammad itu bukan seorang tukang kebun. Dia tidak ngerti masalah perkebunan. Lalu kenapa dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui? Makanya saya katakan Muhammad didapati berkali-kali melanggar Al-Quran. Apa dikatakan di dalam Al-Quran? Dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang keluar dari mulutmu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Betul? Nah, lalu bagaimana mungkin Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut, Tidak pernah ada dalam riwayat tersebut petani kurma nanya. Nggak pernah. Bahkan Muhammad sendiri setelah sampai di kebun itu, dia bilang, apa yang diperbuat oleh para petani ini? Dijelaskan, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik.
Lalu Muhammad berkata, Lalu? perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan saja begitu, pohon kurma itu akan baik-baik saja tetap berbuah. Ternyata setelah saran Muhammad diikuti, malah petani kurma bangkrut. Makanya di sini jelas-jelas Muhammad, satu, dia mengatakan sesuatu bukan berdasarkan wahyu Allah. Padahal ayat Al-Quran jelas mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, tidaklah yang sepakat aku. Sebentar, biar saya selesaikan. Ini udah mulai panas nih. Panas nih. Apa yang panas? Sepakat aku. Kemudian begini Sob. Kita dapati lagi Muhammad berkali-kali mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Pertama, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad disebutkan mengharamkan apa yang halal. Dia bersumpah loh. Dia bersumpah, ada dua tafsiran. Pertama mengenai madu. Di dalam riwayat dikatakan Muhammad tuh makan madu. Minum madu di rumahnya Zainab. Ketika Muhammad pulang ke rumah, karena Aisyah dan Hafsah cemburu karena Muhammad ada di rumah Zainab, Aisyah dan Hafsah bersekongkol untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau maghfir. Lalu Muhammad dengan mudahnya berkata, saya bersumpah saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah mengenai Maria Al-Qibtiyah yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Ketika Hafsah melihat Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjangnya Hafsah, Hafsah berkata, wahai Rasulullah, teganya engkau berbuat itu kepadaku dan di ranjangku. Maka Muhammad bersumpah, demi Allah, saya haramkan Maria Al-Qibtiyah mulai saat ini. Lalu turunlah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu, lalu Allah membebaskan kamu dari sumpahmu. Pertama, pernyataan Muhammad bertentangan dengan apa yang diucapkan dia kepada seorang yang bernama ketika seseorang itu menulis segala sesuatu yang ditulis oleh Muhammad. Ada seseorang yang selalu menulis ucapan Muhammad, ditulis. Lalu orang Quraisy mengkritik dia. Dikatakan begini, wahai fulan, mengapa engkau menulis segala sesuatu yang dikatakan Muhammad? Bukankah dia itu adalah seorang manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Lalu Muhammad menunjuk mulutnya dengan berkata, demi Allah, demi zat yang berada demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Muhammad berkata, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Ternyata Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya. Petani kurma gagal panen akibat apa yang keluar dari mulutnya. Nah, inilah dasarnya tadi bahwa Muhammad memang wajar dia meninggal karena diracun, karena dia mengada-ngadakan yang tidak diwahyukan oleh Tuhan. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.